Aduh. Kabel di mana-mana. Kayaknya bukan ini dah. Oh iya, salah ambil. Masa iya sekarang ada kabel sih? Udah 2020, kita nggak pakai kabel dong. Udah gila, Beb. Oke Bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Di video kali ini saya kedatangan satu unit controller atau gamepad ya bisa disebut ya. Dan ini adalah IPEGA PG001B. Kemarin udah nge-review yang namanya keyboard wireless, terus mouse wireless dari Rexus. Saatnya kita nge-review gamepad atau controller wireless juga dong. 2020 pakai kabel apa ya? Apa itu kabel bisa dah? Jadi IPEGA PG001 ini ada 3 tipe ya. Yang pertama itu yang biasa ini, yang B. Yang kedua itu PG001C. Dan yang ketiga ini seperti yang di boxnya, IPEGA PG-SW001S gitu kan. Kalau diurutin ini B, C, S. Bicis, buset dah. Temanya itu tema cyberpunk gitu lah cuy. Jadi case-nya ini, case dari gamepadnya ini bisa dilepas. Dan bisa kita ganti pakai case yang lainnya. Gokil nggak tuh? Kalau misalkan kita lihat dari build quality-nya itu bener-bener solid banget ya. Walaupun dia pakai plastik, nggak mungkin kan gamepad pakai besi. Anda mau angkat beban gitu kan sambil main game, nggak mungkin kan? Pemilihan warnanya ini yang biasa itu keren ya, hitam doff, tapi ini semi doff bisa dibilang karena di bagian tombol L2 dan R2, L1 dan R1 itu pakai hitam metalik gitu loh. Kinclong gimana gitu loh. Terus di bagian atasnya ini tulisan IPEGA ini dia pakai merah marun ya bisa dibilang ya. Dan yang saya suka dari controller ini di bagian analognya atau bisa dibilang joystick ya, ini bisa dipindah. Kan ini kan pakai bodinya si Xbox 360 ya. Kan saya kan player PlayStation ya, main PS1, PS2 gitu kan. Jadi posisi analognya tuh harus bersebelahan gitu loh cuy. Nggak kayak gini gitu loh cuy. Maksudnya saya mau nih analog dipindah ke bawah. Bisa. IPEGA PG-SW001 ini bisa dipindah-pindah posisi analognya. Bre-bre pengen main kayak di PS, kontrolernya bisa. Bre-bre mau main kayak di Xbox 360 bisa juga. Jadi ini bisa dipindah-pindah cuy. Caranya gimana? Caranya bre-bre tinggal buka case-nya, lalu di sini ada sejenis obeng gitu loh. Jadi kita puter penguncinya, terus kita tarik analognya ke atas. Nah, ini udah lepas nih. Terus kita pindahin aja posisinya. Nah, udah bisa. Terus ditutup lagi case-nya. Dan posisi analognya jadi seperti di stick PlayStation ya. Jadi nostalgia jadinya kan. Untuk penataan tombol-tombolnya mirip kayak di Xbox ya. Jadi dia tuh bukan pakai segitiga kotak bullet X, tapi pakai X, Y, B, A. Tapi ini kebalik ya. Jadi harusnya sih Y-nya itu di atas, X-nya di bawah, terus A-nya tuh di bawah, B-nya di atas gitu loh. Tapi ini kebalik gitu ya. Dan yang saya suka dari gamepad IPEGA ini, kita tuh dikasih satu bonus yang namanya 3D pad. Si IPEGA namain sih namanya D-pad. Nah, ini yang bulat kayak koin 500-an gitu ya. Nah, fungsi dari ini apa sih, Bang? Ini fungsinya itu untuk ditaruh di yang namanya arah ini. Jadi kita tuh ngerasa kayak kita tuh menekan sebuah piringan di jempol gitu ya. Jadi berasa enak lah gitu. Dan ini menurut saya pengaplikasian yang cukup bagus karena kalau misalkan kita pakai yang arah-arah ini itu kan kayak ya mode-mode jadul gitu lah. Tapi kalau misalkan kita pakai D-pad dari IPEGA ini jadi berasa enak gitu loh. Experience-nya tuh jadi enak gitu loh cuy. Dan kalau dari tombol-tombolnya ini udah enak banget ya. Dari mulai tombol X, Y, A, B-nya itu udah enak ditekan, nggak keras. Terus untuk tombol R2 dan L2-nya ini mirip sama pedal gas. Jadi kalau misalkan kalian tekan setengah, kalau misalkan main mobil-mobilan gitu ya, game balap gitu kan, dia tuh bakal ngegas setengah juga. Dan untuk tombol arahnya ini di bagian kiri, itu feel-nya kayak mechanical gitu ya. Ada tactile-nya gitu loh. Kalau misalkan kita tekan tuh agak sedikit keras dan kita dapat feel tactile-nya gitu. Jadi memang nih tombol enak, apalagi kita dikasih bonus D-pad yang bentuknya tuh kayak duit 500 perak gitu ya. Ini malah makin enak lagi anjir, aku baru ngerasain gitu loh. Oke, kita bahas mengenai fiturnya. Karena memang IPEGA PG-SW001 ini udah wireless dan untuk kompatibilitasnya ini tuh bisa dimainkan di Android atau iOS pastinya, terus di PC dan yang terakhir di Nintendo Switch. Tapi sayangnya di PS atau di PlayStation masih belum bisa gitu loh cuy. Karena memang di sini ditulisnya sih Nintendo Switch, Android, Windows, cuma 3 aja gitu loh. Jadi untuk PlayStation absen dulu. Mungkin ada model lain ya. Yang pertama di Android, kalian tinggal buka Bluetooth di HP kalian, lalu tekan tombol B dan home yang di controller kalian, nanti bakal nyala kedip 1 di bagian atas. Nanti kalian langsung konekkan aja namanya IPEGA SW001 di Android kalian gitu kan. Tekan pair dan otomatis nanti lampu LED-nya bakal nyala terus yang paling atas. Setelah saya mainkan di Android, itu saya ada install game racing Aspal 9, siapa yang nggak tahu Aspal 9 gitu
gitu kan. Dan ada Space Marshal 2, itu kayak game retro gitu, sama Super Mario. Ini gamepad atau controller tidak perlu di setting-setting gitu loh cuy. Jadi kita tinggal buka gamenya, terus kita mainkan gitu. Otomatis nih gamepad atau controller langsung terdeteksi di device kita, atau di Android atau di iOS kalian gitu loh cuy. Tapi untuk PUBG Mobile ya, mohon maaf ya, nggak terdeteksi otomatis gitu loh cuy. Dan saya kurang tahu cara ngatur gamepadnya ini, jadi memang untuk main game PUBG itu masih belum bisa gitu ya. Dan saya coba bermain game di PC. Ini dia problemnya cuy. Setelah saya menggunakan gamepad atau controller IPEGA SW001 ini menggunakan mode Bluetooth atau wirelessnya, di PC ataupun di laptop itu tidak bisa. Oke bang, kan di PC kan nggak ada Bluetoothnya bang, kalau di laptop kan ada. Oke, saya jelasin, di PC nggak ada Bluetoothnya memang, tapi saya udah beli yang namanya dongle Bluetooth nih, saya beli 90 ribuan ya. Dan saya udah coba di keyboard yang kemarin saya review tuh bisa. Tapi setelah saya coba nih controller menggunakan mode Bluetooth pakai dongle ini dicolok di PC, nggak bisa. Padahal tulisannya terkoneksi gitu. Maksudnya ya tinggal dikonekkan layaknya di HP tadi. Udah successful tuh connect, tapi kenapa nggak bisa dimainin gitu loh cuy. Dan saya coba di laptop, kalau misalkan di PC nggak bisa, di laptop kan udah built-in Bluetooth tuh. Saya coba di laptop, masih belum bisa juga. Oke, karena laptop dan PC saya menggunakan Windows 10 mungkin nggak bisa nih bang. Coba pakai Windows 7. Saya ada satu laptop lagi pakai Windows 7, tetap nggak bisa. Padahal udah terkoneksi, tapi nggak bisa dipakai gitu loh cuy. Saya buka game, nggak bisa dipakai nih gamepadnya. Tapi setelah saya menggunakan koneksi wired atau kabel yang udah disediakan oleh gamepadnya ini, jadi kita tuh dikasih kabel USB Type-C yang panjangnya nggak niat banget. Ini semeter kayaknya nggak ada dah. Memang nih kabel pendek banget, tapi memang udah USB Type-C, bukan micro USB lagi cuy. Ya, setelah saya menggunakan konektivitas kabel, itu otomatis di game-game yang kalian mainkan di PC itu bakal terdeteksi controller Xbox 360. Iya, kalau pakai kabel mah nggak ada kendala lah gitu kan. Apa mungkin pengaplikasian Bluetooth di laptop atau di PC ini masih kurang sempurna, atau mungkin memang gamepadnya yang belum sempurna gitu kan. Tapi memang konektivitas Bluetooth di gamepad ini masih belum bisa digunakan di laptop ataupun di PC. Nggak tahu udah di laptop kalian atau di PC kalian, saya nggak tahu. Tapi saya coba nggak bisa. Oke, selanjutnya saya bakal bahas baterainya. Karena memang ini wireless, pasti kan mempunyai baterai gitu kan. Untuk baterai yang ditanamkan di controllernya si IPEGA ini, itu sebesar 650 mAh doang ya. Jadi memang ini bertahan kurang lebih itu 8 jam. Kalau misalkan vibrationnya aktif. Kalau misalkan untuk standby-nya ini bisa bertahan 1 bulan. Pengalaman gamingnya saat menggunakan IPEGA SW001 ini, karena saya pengguna keyboard dan mouse, terus saya beralih ke controller, itu agak sedikit aneh ya. Jadi saya tuh kayak sedikit adaptasi lagi lah gitu. Jadi kalau saya menggunakan gamepad ini untuk bermain game yang pertama tuh Forza Horizon 4, asli enak banget gila. Jadi memang beda banget sama keyboard mouse ya. Pengalamannya beda lah gitu, atau user experience-nya tuh beda dibandingkan dengan menggunakan keyboard dan mouse gitu loh cuy. Karena ini controller, pastinya ada yang namanya vibration gitu kan, atau getaran gitu loh cuy. Getaran cinta, bukan. IPEGA PG001 ini pastinya udah ada yang namanya vibration. Udah dual shock gitu kalau misalkan di PlayStation ya. Kalau misalkan kita main game-game yang mungkin barbar gitu kan. Bukan barbar doang sih, semua game kayaknya ini bergetar gitu cuy. Buat teman-teman yang bilang, bang, apakah ini bisa digunakan di game-game kompetitif FPS, contohnya kayak PUBG atau Apex Legends? Setelah saya coba gamepad ini dari IPEGA, saya coba main game Apex Legends gitu kan, yang biasanya nih main pakai keyboard dan mouse, saya coba pakai controller tuh agak sedikit aneh aja gitu loh cuy ya. Mungkin belum terbiasa aja pakai controller ya, jadinya agak sedikit aneh gitu. Dan memang untuk kontrolnya itu asik banget buat main Apex, tapi karena saya belum terbiasa pakai controller, jadi ya agak sedikit aneh aja gitu kan buat main game kompetitif FPS kayak Apex Legends gitu kan. Mungkin buat bre-bre yang mungkin udah terbiasa main game kompetitif FPS kayak Apex Legends, CSGO, atau Fortnite, atau PUBG gitu, pakai controller ini enak banget. Getarannya asik di tangan gitu kan. Jadi kita tuh dapat feel yang ya beda kalau misalnya kita menggunakan keyboard dan mouse gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan gamepad atau controller, itu kita bisa mendapatkan user experience yang berbeda gitu loh cuy. Oh ya, untuk harganya nih saya sampai lupa. Untuk harga dari controller IPEGA SW001 ini, harganya itu sekitaran 423.000. Kalian bisa beli, linknya ada di deskripsi. Dan kalian bisa menggunakan kode dari saya, itu biar dapat potongan harga lah gitu kan. Kodenya itu ada di deskripsi. Kalian bisa beli di banggood.com gitu ya bre. Oke, jadi itu aja video review dari saya mengenai controller atau gamepad dari IPEGA. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar gitu kan. Jadi mungkin itu aja video dari saya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye. Piu piu piu.